Dan kita berhenti di situ. Dan setelah kita turun dari bis secara buru-buru ini, kita lihat bis ini ternyata bis yang memang sudah nggak dipakai. Bis mangkrak, bis. Saya menemukan selebaran. Selebaran yang menandakan PO armada bis yang saya tumpangi ini. Jadi semacam selebaran promo. Dan itu tertanggal pada tahun 92. Dan itu seakan-akan menandakan bahwasanya kita melakukan kesalahan dalam satu ritual. Dan itu cerita beliau sebelum akhirnya beliau meninggal dunia dalam kecelakaan. Jalan tol Pejagan Brebes Timur menjadi buah bibir pintu keluar Brebes Timur atau Brexit menjadi salah satu titik kemacetan total arus mudik. Beberapa waktu yang lalu terjadi kisah memilukan pada saat mudik. Jadi waktu itu macetnya berekor sampai akhirnya menimbulkan korban jiwa. Semoga kejadian itu tidak terulang lagi di tahun ini dan gue doain buat kalian yang mudik selamat sampai tujuan. Nah, hari ini gue kedatangan seorang narasumber, bukan kisah memilukan, tapi menurut gue membingungkan karena kisahnya itu viral di TikTok. Katanya dia naik bis hantu. Nah, gue kan suka ngundang tuh kisah-kisah orang yang viral ya untuk memberikan klarifikasi sebetulnya ceritanya kayak gimana. Langsung aja kita sambut. Ini yang lagi heboh dan viral juga. Halo Pak Direktur. Mantap nih, Ivan Seventy. Coba nyanyi dulu dong, nyanyi dulu. Ini Mas Jangki. Waktu itu katanya naik bis hantu, videonya viral. Itu tahu bis hantu tuh dari mana? Ya kita ngalamin kejadian langsung. Jadi kita awalnya naik bis, awalnya biasa-biasa aja. Kemudian tahu-tahu ini bis ada di tengah-tengah lapang. Dan kita tahu itu hanya bis rongsokan, hanya bis mangkrak. Dan ini kayak nggak sendiri waktu itu? Dan itu waktu itu bersama temen ya. Bersama beberapa temen. Kita mengalami kejadian itu yang secara tiba-tiba. Yang ternyata memang itu bis bukan bis yang benar, bis mangkrak yang ternyata itu. Ya akhirnya kita lari tuh waktu itu. Waktu itu juga disebutkan jadi mengalami kejadian beruntun itu karena awalnya melakukan ritual. Ritual ya. Apa sih yang dilakuin? Jadi sebelumnya kita itu melakukan semacam ritual ya. Jadi bersama teman-teman kita itu punya satu kelompok yang suka tirakat, suka melakukan hal-hal spiritual ya semacam itu. Awalnya sih tujuannya untuk hal-hal baik ya, untuk hal-hal positif. Tapi ternyata yang kita alami itu justru anomali. Kejadian-kejadian ganjil pasca ritual itu. Termasuk yang tadi nih, yang ya. Bus hantu ya. Nah, ini kan juga saya dapat info, katanya orang kuliah filsafat gitu ya. Kok kuliah filsafat ngelakuin ritual tuh bagaimana maksudnya? Ya mungkin filsafat jurusan klinik ya Pak. Karena kadang kan filsafat yang saya tahu dia lebih logis ya. Logis dan kadang juga mempertanyakan gitu ya tentang sifat-sifat gaib atau bahkan ketuhanan gitu kan. Tapi ini justru unik berbeda. Ya udah ditahan dulu ceritanya. Seperti apa kisah pada kali ini dan kalau kalian punya cerita horor mudik bisa kirim di sini, siapa tahu langsung gue undang ke podcast. Langsung kita mulai, berikut adalah ceritanya.
jam setengah 11 malam. Ya, Mas Jangki bisa diceritain ya awal mulanya tuh gimana? Terima kasih Mas Fajar. Jadi awalnya kita itu memang dari awal sudah satu circle suka dengan hal-hal yang terkait dengan supranatural semacam itu. Jadi biasanya kalau orang punya kelompok mungkin terkait dengan hobi dan sebagainya, kalau kita memang suka lelaku, melakukan hal-hal yang terkait dengan lelakon atau lelaku, kemudian tirakat, para lambada, semedi, dan lain-lain. Jadi kita itu satu kelompok pernah mengadakan semacam acara atau semacam tirakat yang kita adakan di salah satu lereng gunung di daerah Kediri. Jadi gunung itu memang dari awal sudah terkesan tempat-tempat untuk mencari semacam-macam ilmu batin semacam itu. Jadi kalau kita lihat kebanyakan masyarakat di sana juga masih lebih sering melakukan ritual-ritual di gunung tersebut. Nah, waktu itu kita pernah mengadakan acara selama lebih dari 40 hari. Jadi di sana kita mengambil sebuah tempat. Tempat itu semacam padepokan, kita bersama 7 orang sampai 10 orang. Kita di sana melakukan yang pada tujuan awalnya itu untuk mengolah batin, semacam itu. Yang awalnya untuk mengolah batin kita, kemudian agar kita itu mendapatkan semacam anugerah, semacam ketenangan batin, ketenangan pikiran, dan sebagainya. Itu kita melakukan olah upawasa. Melakukan upawasa, melakukan puja mantra, doa, semedi, dan lain-lain. Nah, di sana kita juga melakukan apa yang kita sebut sebagai lelaku ngerowot. Ngerowot itu kayak semacam kita memilih satu makanan, kemudian bakal kita makan selama 40 hari, dan kita tidak memakan apapun. Seperti kita ambil contoh, kita memakan satu makanan yang tumbuh di atas pohon misalkan. Atau kalau dalam istilah masyarakat Jawa disebut sebagai polo gumantung. Itu artinya makanan yang memang tumbuh di atas. Nah, waktu itu di minggu-minggu pertama kita memilih untuk memakan itu saja di 7 hari selanjutnya. Ini berarti di bulan puasa kan? Ya, betul. Jadi sebelum puasa kita sudah berangkat sampai ke pertengahan puasa. Oke. Itu berarti di gunungnya di mananya? Di lereng gunung. Jadi di lereng gunung itu ada semacam padepokan yang memang terisolir dari manusia. Jadi tempat itu memang kita pilih untuk melakukan ritual-ritual batin semacam itu. Apa yang dilakukan itu? Kayak di hari pertama? Di hari pertama, di minggu pertama mungkin ya. Di minggu pertama kita melakukan puasa. Puasa yang sama sekali berbeda dengan puasa-puasanya orang lain. Jadi di sana kita puasa mutih. Seperti yang kita kenal, puasa mutih itu kan biasanya kita hanya makan nasi. Tapi sebenarnya kalau puasa mutih itu kita bukan hanya makan nasi, tapi hanya makan yang rasanya tawar. Jadi nggak mesti nasi, bisa singkong, bisa apa. Nah, itu masuk dalam istilah puasa ngerowot. Jadi kita memilih satu makanan untuk bekal berbuka nanti. Dan itu kita lakukan di minggu-minggu pertama. Nah, di minggu selanjutnya kita melakukan puasa yang ngerowot juga, tapi kita milih kategori lain. Misalkan makanan yang tumbuh di dalam tanah misalkan. Atau istilah di dalam masyarakat Jawa disebut sebagai makanan polo kependem. Makanan polo kependem itu ya semacam ubi atau umbi-umbian lah. Nah, kemudian kita juga melakukan olah-olah batin, doa-doa, dan semedi atau ritual-ritual semacam itu. Jadi pas semedi itu begini begitu? Bebas sih sebenarnya kalau kita semedi. Nggak harus begini di dalam goa? Nggak harus di dalam goa. Jadi kalau semedi, kita biasa, yang penting hati kita tenang, kemudian kita semedi, tangan di atas lutut, yaitu sudah disebut semedi.
Atau kalau istilahnya ada istilah para lambada semacam itu. Nah, itu berjalan selama 40 hari. Berarti kalau kayak gitu diam doang apa bagaimana seharian? Ya itu seharian kita diam doang. Diam doang. Dan itu seperti lelaku-lelaku nenek moyang kita ya. Jadi kalau dalam masyarakat Jawa, hal-hal seperti itu kan lumrah. Iya, raja-raja Jawa juga raja-raja Jawa gitu. Suka semedi untuk mendapatkan sesuatu. Mungkin kalau bahasa modernnya sekarang mirip-mirip yoga kali. Nah, itu yoga adalah semedi mungkin dari India ya. Ya itu hampir sama dengan seperti itu. Tapi di sini kita lebih mengolah batin daripada mengolah raga. Nah, kemudian di hari-hari berikutnya kita hanya minum air putih selama 7 hari, di hari terakhir itu. Jadi kita nggak makan apapun, kita hanya minum. Dan itu sampai ke hari 40, itu kita merasakan sesuatu yang memang lain dari perasaan-perasaan sebelum kita melakukan ritual, seperti perasaan deg-degan atau canggung atau apa. Itu kita merasakan itu di hari-hari terakhir, dan itu seakan-akan menandakan bahwasanya kita melakukan kesalahan dalam satu ritual. Nah, di hari-hari terakhir ini kita menemui banyak gangguan ya. Dari mulai kabar kematian dari salah satu teman, kemudian kabar musibah dan lain-lain. Dan di hari-hari terakhir di sana itu kita sempat cekcok, Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwasanya apa yang kita lakukan itu ada satu kesalahan. Dan ternyata benar. Ternyata lelaku yang kita lakukan itu menimbulkan anomali-anomali, kejadian-kejadian ganjil. Dan itu terlihat pada saat kita terakhir kali melakukan ritual. Nah, setelahnya di hari terakhir, kita memutuskan untuk keluar dari padepokan tersebut. Dan kita menuju pulang, dan waktu itu masih pertengahan puasa, menjelang Lebaran ya, sekitar 8 sampai 10 hari sebelum Lebaran. Jadi kita memutuskan untuk mudik ke rumah masing-masing, dan kita itu berjalan dari kaki gunung ke arah kota. Ya, seperti biasa kita cari angkutan untuk mudik. Kebetulan itu teman-teman saya ada sekitar 7 orang yang ikut, dan beberapa yang lain ini pergi ke arah tujuan lain. Nah, kebetulan saya sendiri bersama 2 orang ini menuju ke arah barat, dari Jawa Timur ke Jawa Tengah. Nah, waktu itu kita sedang mencari angkutan ya, seperti waktu itu kan antara tahun 2005 Pak. 2005 itu kan apa-apa masih manual ya. Kita cari bis itu masih, kalau zaman sekarang sudah reservasi dan lain-lain, sudah otomatis. Kalau zaman dulu kita masih drop, kita masih datang ke terminal, kemudian kita nyari bis sendiri, kita pilih sendiri tujuannya kemana, dan tidak ada tiketnya hanya ada di bis menjelang biasanya setengah perjalanan baru kita dapat tiket, kan semacam itu ya. Nah, waktu itu kita jalan ke suatu tempat. Awalnya tempat itu sudah familiar dengan kita. Kita jalan ke tempat tersebut bersama 2 orang, 3 termasuk saya. Kita mendatangi satu tempat yang awalnya ya memang itu tempat pemberhentian armada bis. Daerah mana? Itu di daerah ini ya, di daerah lereng turunnya gunung itu, jadi di daerah Nganjuk. Daerah Nganjuk Jawa Timur ya. Jadi kita turun di sana, kemudian kita cari bis itu. Dan kita biasa nyari bis, dan waktu itu pukul 8 malam.
Jadi kita cari bis yang memang tersedia di sana. Kemudian kita jalan dan kita menemukan satu bis yang kita cari. Kemudian kita datangi dan seperti biasa kita naik dan kita duduk seperti orang-orang yang sedang duduk di sana juga. Dan kita lihat di sana juga banyak orang yang duduk, sudah masuk ke bis, siap berangkat dan semacam itu kan. Ini bisnya besar, sedang, kecil, AC, gimana? Kalau bis di daerah ya sedengan ya biasanya ya, tanpa AC, semua terbuka kan gitu kan. Dan sistem pertiketan kan masih manual ya waktu itu. Malam ya? Malam. Dan masuk bis malam ya itu ya. Nah kemudian kita itu naik bis itu, ya kita awalnya tidak memiliki perasaan yang janggal awalnya. Ya kita sukacita ya karena mau mudik kan, mau mudik sukacita. Akhirnya kita naikin bis itu, ya seperti biasa ketika kita sudah masuk ya kita leyeh-leyeh atau kita santai-santai sambil menunggu drivernya datang kan. Di situ ada beberapa orang, ada yang sedang makan, ada yang sedang ini. Kebetulan teman-teman mungkin udah kecapean, duduk di depan saya udah ada satu yang tidur karena kecapean turun dari gunung kan. Nah sedangkan saya sendiri, ya waktu itu kan kalau zaman sekarang kita lihat-lihat HP. Kalau dulu kita masih main MP3 tuh Pak. Ada kan MP3 zaman dulu yang kecil itu. Biasanya kita isi lagu, ya kita dengerin lagu aja biasa. Kita dengerin lagu, beberapa temen itu ada yang baca buku, ada yang ini. Nah kemudian tepat di kurang lebih antara pukul 10 malam nih Pak. Ini bis berjalan dan alunan musik di bis itu udah nyala, lampu-lampu siap dipadamkan kan gitu kan. Ketika bis ini mau jalan dipadamkan. Nah saat bis berjalan, ini saya sudah merasakan hal-hal yang kurang mengenakan. Jadi ini kayak nggak beres. Karena saya lihat ini bis hanya berjalan pelan-pelan. Kalau nyari penumpang sepertinya nggak seperti itu. Ini bis berjalan pelan-pelan sampai sekian menit hanya muter-muter di wilayah itu. Hanya muter-muter gitu. Ya kita sempat merasakan hal-hal yang aneh. Maksudnya muter di mana? Muter di kawasan garasi itu, di terminal itu. Kan nggak wajar Pak. Jadi kayak biasanya kalau bis jalan ya pasti keluar terminal kan. Keluar terminal ya udah jalan. Nah kalau ini bis ini tuh cuma muter-muter di sisi-sisi terminal aja. Tapi tetap kita abaikan kan. Udahlah biarin aja. Akhirnya kita tidur merem. Teman-teman udah ada yang tidur. Ya kita lihat penumpang juga ya santai-santai aja, nggak ada yang ini. Ramai penumpang? Waktu itu nggak begitu ramai karena masih jauh dengan lebar ya, masih mungkin ada sekitar nggak nyampe 10 orang sih. 10 orang, kemudian itu bis berjalan pelan-pelan, akhirnya kita tertidur Pak. Teman-teman tertidur, kita merem, kita nggak abaikan. Selang beberapa menit, selang beberapa jam mungkin, tiba-tiba bis ini berhenti secara mendadak. Yang awalnya berjalan pelan-pelan, tiba-tiba berhenti mendadak. Berbarengan dengan itu, saya dengar suara-suara ini ya, suara-suara dari speaker mungkin masjid atau musola yang sedang ngaji-ngaji biasanya sebelum ini. Dan saya lihat jam itu sudah menunjukkan pukul sekitar jam 2-an, jam 2 lebih. Kemudian saya bangun kaget. Loh ini bis kok sepi banget. Ini bis sepi banget. Jadi cuma kita sama teman-teman doang. Kemudian saya berdiri, pas jalan itu nendang ini sampah-sampah. Jadi sampah-sampah itu kita, loh kok banyak sampah. Tadi bis ini bersih-bersih aja, biasa aja. Loh, kemudian kita bangunin teman-teman. Bangun. Salah satu dari teman kita tanya, udah sampai mana?
Enggak, ayo kita bangun dulu. Akhirnya kita lihat keluar lapangan ini, keluar bis. Itu ternyata kita itu ada di tengah semacam garasi yang memang nggak dipakai. Jadi ada garasi yang mungkin seperti garasi lama, dan di samping-samping itu ada semak-semak banyak gitu. Dan kita berhenti di situ. Dan setelah kita turun dari bis secara buru-buru ini, kita lihat bis ini ternyata bis yang memang sudah nggak dipakai. Bis mangkrak, bis. Akhirnya kita lari kan, lari keluar wilayah tersebut, kemudian ketemu dengan satu orang yang mungkin kebetulan dia warung. Kita tanya, Pak, kita di daerah mana ini ya? Loh, Mas, saya tadi lihat situ masuk ke terminal ini bertiga, bawa tas ransel dan sebagainya. Saya pikir mau ngapain? Loh, Mas dari mana? Loh, saya tadi naik bis, Pak. Loh, nggak mungkin naik bis dari mana? Nah, saya turun dari situ. Nah, itu bis dari dulu udah di situ. Nah, kemudian si yang pedagang warung ini bilang, diceritain bahwasannya di tempat ini itu sering terjadi hal-hal yang ganjil semacam itu, seperti yang kita alami sebelumnya. Jadi awalnya memang tempat ini itu dulunya memang tempat untuk parkir bis, untuk semacam terminal bayangan semacam itu. Tapi di 20 tahun terakhir itu sudah berhenti beroperasi. Nah, kemudian si penjualnya ini bilang ke kami bahwasanya ya kalau memang mengalami kejadian semacam itu, harusnya setelah ini kita harus mengadakan semacam selamatan atau apa, biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian setelah itu kita hendak membayar, karena kita kebetulan makan dan minum di situ. Saat hendak membayar, saya merogoh kantong di jaket ini. Saya menemukan selebaran yang menandakan PO armada bis yang saya tumpangi ini. Jadi semacam selebaran promo, dan itu tertanggal pada tahun 92. Nah, di situ kejanggalan daripada kejadian sebelumnya. Jadi seakan-akan itu armada lama yang kita tumpangi, dan armada yang sudah usang, dan memang itu cerita yang cukup wajar di masyarakat sekitar. Itu maksudnya karcis tahunnya 92. Jadi kayak selebaran promo soal bis ini. Jadi setiap armada bis itu pasti setiap bulan atau setiap apa mengeluarkan promo untuk naik bis semacam itu kan. Nah, itu dapatnya dari mana? Nah, nggak tahu. Tiba-tiba ada di kantong jaket. Terus kalau supir keneknya itu gimana? Ya awalnya kita waktu naik itu biasa aja, seperti kita naik bis pada umumnya ya. Jadi sopirnya ya biasa. Kemudian kita lihat beberapa penumpang ya ada, wujudnya ada. Tapi semua itu jadi berbeda setelah kita bangun tidur. Dan ternyata kita berada di satu bis itu sudah mangkrak, sudah lama di satu tempat. Nah, kemudian kita putuskan untuk cari armada baru yang memang tidak jauh dari situ. Jadi awalnya kita biasa datang ke terminal, sekarang kita di pinggir jalan nyetop bis aja udah. Kejadian demi kejadian itu terus semenjak ritual itu, Pak. Jadi hampir berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Nah, setelah itu dan kita sampai ke rumah kan. Sudah sampai rumah, di lain waktu kita juga pergi ke suatu tempat, juga menemukan hal-hal yang seperti itu. Jadi hal-hal yang aneh. Seperti waktu itu, kita pergi ke suatu tempat dan menginap di sebuah hotel. Nah, kebetulan waktu itu kita check-in antara sudah hampir maghrib ya, jadi sore gitu. Kita check-in, kita cari yang bednya itu satu bed besar. Ternyata kita nggak dapat bed besar, tapi kita dapat yang single bed gitu, yang bednya ada 2 gitu. Nah, waktu itu memang perjalanan untuk pekerjaan ya di suatu kota gitu.
pas di malam hari, kebetulan badan udah capek itu, akhirnya kita tidur. Mimpi apa ya, kayak kebayang-bayang kejadian-kejadian sebelumnya. Sampai ke alam bawah sadar itu kita masih kebayang soal ritual, soal ini, soal itu. Soal kejadian-kejadian aneh di bis dan sebagainya. Sampai kita masuk ke alam bawah sadar, waktu itu malam. Saya lihat pukul antara jam 11, jam 12-an. Saya melihat seperti ada orang yang tidur di sebelah saya gitu. Jadi bed itu kan 2 ya. Jadi seakan-akan ini ada orang nih, ada orang satu. Itu di dalam mimpi saya. Tapi ketika saya bangun, saya itu mendengar suara yang aneh, kayak benturan-benturan semacam itu. Kayak gimana? Jadi kayak suara jeduk, jeduk, jeduk. Setelah saya lihat ke samping saya, dan benar di situ ada satu sosok orang yang sedang tidur, sedang membenturkan kepalanya di belakang dipan, di belakang kasur. Ya secara naluri kita lari, kita keluar dari kamar dan membuat kegaduhan di situ. Sosoknya gimana? Kalau kita lihat sekilas itu sosoknya ya seperti seseorang paruh baya gitu dengan rambut segini dan dia tidur secara tidak wajar. Jadi jika orang tidur itu kan biasanya kepalanya di bantal ya. Kalau itu enggak, dia seakan-akan si badannya ini berbentuk L gini Pak. Dan kepalanya itu membentur-benturkan ke dipan sini. Dan akhirnya secara naluri kita keluar dari kamar dan di situ sempat gaduh. Dan itu bagian dari rentetan cerita-cerita atau kejadian pasca ritual. Jadi memang di ritual itu kita selalu menemukan anomali-anomali, menemukan kejadian-kejadian ganjil, bahkan kejadian yang menimpa teman saya juga, yang akhirnya meninggal dunia. Jadi awalnya teman saya ini cerita, beberapa minggu sebelum meninggal dunia, beliau cerita, berbagi cerita dengan saya. Kemudian saya juga cerita. Dan kita ketemu di suatu tempat. Dia menceritakan kejadian yang sama anehnya dengan kejadian yang saya alami. Jadi waktu itu, dia itu sedang ingin berbelanja gitu di suatu tempat. Dia masuk ke pusat perbelanjaan. Nah, di dalam pusat perbelanjaan ini, di dalam toko ini, dari kejauhan dia itu kayak melihat orang dengan tinggi yang tidak normal. Jadi tinggi banget orangnya ini. Dilihat dari kejauhan dia tinggi. Dia selalu berdiri di depan outlet. Tapi ketika disamperin, ini orang udah nggak ada. Jadi ngilang secara tiba-tiba kayak gitu. Ini supermarket terkenal? Pusat perbelanjaan terkenal ya. Jadi ada orang tinggi di depan outletnya? Sebuah outlet di dalam pusat perbelanjaan itu. Ngapain dia berdiri gitu? Nah, nggak tahu. Jadi awalnya dia jalan-jalan, kemudian lihat itu. Ketika disamperin selalu hilang. Nah, kemudian dia pergi, dilihatnya lagi di depan outlet ini. Si orang yang tinggi ini selalu memegang kepala orang yang masuk ke outlet. Jadi ketika ada orang masuk ke outlet, dipegang kepalanya. Jadi ada orang masuk lagi, dipegang kepalanya. Tapi ketika disamperin dia nggak ada. Dan itu cerita beliau sebelum akhirnya beliau meninggal dunia dalam kecelakaan. Jadi ini teman yang ritual meninggal dunia? Iya. Jadi teman satu ritual itu ada yang meninggal satu. Gimana itu? Jadi ceritanya beberapa minggu setelah dia mengalami kejadian di pusat perbelanjaan itu, dia mengadakan perjalanan entah dia mau kemana. Kebetulan ini saya dapat cerita dari kerabatnya ya. Kerabatnya, karena kita emang berjauhan. Jadi tempat kita tinggal itu berjauhan. Nah, menurut kerabat yang cerita itu, dia mengalami kejadian pada saat dia naik motor, kemudian melewati satu tempat yang memang dianggap wingit oleh masyarakat sekitar. Jadi di tempat itu ada sebuah batu, Pak. Ada sebuah batu, di mana batu tersebut secara
secara legenda, secara cerita masyarakat itu nggak bisa dipindahkan, itu batu. Dan menurut masyarakat setempat, penunggu atau yang nunggu batu tersebut itu ada 2 orang, perempuan dan laki-laki. Dan kesemuanya dia memakai baju adat semacam itu. Nah, saya mendengar cerita ini dari kerabatnya. Sebelum dia kecelakaan, dia itu sempat melihat sosok itu di dekat batu itu. Dan akhirnya dia nabrak dan yaitu dia mengalami sekarat, kemudian dibawa ke rumah sakit. Dan saat itulah dia cerita bahwasanya dia melihat orang itu, melihat sosok itu sebelum dia jatuh. Oh, ini sempat cerita? Ya, sempat cerita. Jadi saat dibawa ke rumah sakit, cerita kepada kerabatnya itu. Saya melihat ini. Ya benar, karena emang daerah situ beberapa masyarakat bilang bahwasanya penunggu di dekat batu itu ya sosok 2 itu. Perempuan dan laki-laki yang memakai baju adat. Nah, kemudian jadi semuanya mengalami keganjilan setelah ritual ya? Ya betul. Bahkan sampai meninggal nih? Sampai meninggal teman saya itu. Jadi termasuk saya juga sempat mengalami kayak kayak linglung, kayak stres setelah ritual-ritual ini. Yang paling terparahnya ya itu karena meninggal. Tapi menurut beberapa kerabatnya ini meninggal wajar karena kecelakaan. Tapi menurut saya itu tidak wajar. Karena saya sempat mengalami kejadian yang memang sama seperti apa yang dialami teman saya itu. Seperti dia masuk ke pusat perbelanjaan, kemudian melihat hal-hal aneh. Kebetulan saya juga melihat itu. Jadi seakan-akan setelah ritual itu, seakan-akan portal alam gaib itu semacam kayak terbuka lebar. Jadi setiap kita melihat sesuatu, itu pasti ada satu yang ganjil. Satu keanehan. Dan itu terjadi bertahun-tahun pasca kita melakukan ritual. Nah, waktu itu saya juga pernah masuk ke suatu toko ya, suatu pusat perbelanjaan juga, di mana di situ ada satu tempat yang cukup laris. Di situ saya lihat ada sesosok perempuan dengan muka yang tidak wajar. Dengan rambut dikucir, istilahnya kayak dikepang kayak gitu ya Pak ya. Jadi itu dengan mukanya itu berbentuk kerucut macam ini. Dan itu dia menunggu di satu outlet itu Pak. Nah, jadi ketika ada orang datang, itu selalu dipegang sama dia. Dan itu sama persis cerita seperti yang diceritakan oleh teman saya. Kalau itu ngapain ya di depan toko gitu? Ya, mungkin itu semacam kayak mungkin untuk penglaris atau bagaimana ya itu ya mungkin ya. Tapi apa yang kita lihat memang seperti itu. Jadi seakan-akan dia itu sebagai penarik. Nah, apa yang kita lihat itu kadang nggak cuma mengelus, kadang juga manggil-manggil seperti ini. Itu pengalaman pasca ritual itu Pak. Jadi ada beberapa pengalaman yang ganjil. Setelah beberapa tahun, kita juga mengalami hal-hal yang aneh terkait dengan teman saya. Kebetulan ini teman lain dari ritual ya, di luar itu. Tapi juga ikut merasakan hal-hal yang aneh. Jadi waktu itu saya nongkrong sama satu teman. Jadi teman saya ini perempuan ya. Jadi orang kalau perempuan itu kan suka kangen dengan orang tuanya. Kebetulan orang tuanya sudah meninggal. Ibunya ini sudah meninggal, di rumah tinggal ayahnya aja. Tapi ayahnya ini dia sering merasakan bahwasanya istrinya atau ibu teman saya ini masih di rumah. Dengan adanya tanda-tanda kehadiran ibunya. Seperti ketika dia masuk ke kamar, kemudian ada aroma-aroma yang menandakan ini seperti aroma ibunya atau apa. Kemudian baju-baju yang tiba-tiba berserakan atau apa. Nah, waktu itu kita nongkrong di satu kafe. Kebetulan dia curhat ke saya bahwasanya dia kangen dengan ibunya. Bahwasanya dia pengen banget ketemu ibunya. Kemudian dia cerita
Nah, waktu dia cerita, kebetulan saya kan tatap mata dia kan ya. Ketika kita bercerita kan pasti kita menatap mata seseorang itu kan. Nah, kebetulan di belakang dia itu banyak orang berseliweran karena memang di kafe. Ada waiters, ada pengunjung lain dan sebagainya. Nah, pada saat kita cerita menatap wajah teman saya ini, kebetulan di belakangnya itu ada satu orang yang berjalan dari arah luar, kemudian dia berhenti di belakang teman saya itu. Kebetulan saya nggak lihat nih, siapa yang berhenti menatap kita cerita. Selang beberapa saat, saya mendongak ke atas, dan ternyata orang di belakang teman saya ini adalah ibunya. Maksudnya ibu yang udah meninggal? Betul. Jadi seakan-akan dia itu hadir dan mengikuti anaknya kemanapun. Dan kemudian saya bilang ke anaknya ini, ke teman saya ini, ya mungkin ibumu juga kangen dengan kamu. Setelah itu. Yang dilihat sosoknya gimana? Ya ibunya. Kebetulan saya kenal dengan ibunya, kenal dengan ayahnya. Dan saya tahu betul itu orang yang berdiri di belakang teman saya itu adalah ibunya sendiri. Kayak manusia. Ya betul. Kayak manusia. Cuman dalam beberapa saat kemudian hilang dan sebagainya. Gitu. Ada lagi yang dialami? Nah, kebetulan pasca kejadian-kejadian itu ya kita mengalami kejadian yang sangat banyak ya. Kejadian-kejadian ganjil. Kejadian-kejadian saat kita mengunjungi rumah salah satu teman ya. Jadi kebetulan teman saya ini punya seorang sepupu ya. Sepupu ini dia itu mengalami gangguan mental. Jadi nggak tahu itu gangguan mental beneran atau memang kesurupan. Nah, waktu itu malam itu kita ke sana. Ke sana kita mengendarai mobil. Dan kita datang ke tempat di mana sepupu dia tinggal itu. Dan seperti yang kita lihat, dia memang seperti orang linglung. Seperti orang yang kehilangan akal gitu, kayak orang stres kayak gitu. Kemudian dengan kita cek apakah benar nih orang ini kesurupan atau enggak. Kita cek. Dan ternyata memang orang ini kerasukan. Nah, yang anehnya adalah ketika kita ngecek itu dan akhirnya kita pulang, di tengah perjalanan kita menemukan keanehan. Jadi kita berkendara berdua di mobil, saya bagian nyetir, ya, kebetulan teman saya itu di sebelah saya. Saya melihat satu sosok yang mirip dengan sepupu itu di belakang mobilnya. Jadi melihat kayak, ya itu bagian dari hal-hal ganjil setelah kita melakukan ritual itu. Maksudnya ngeliat gimana? Sepupunya? Jadi seakan-akan ada sosok sepupunya yang ikut di mobil kita. Padahal sepupunya di mana? Padahal sepupunya masih di rumah. Jadi seakan-akan ada yang ngikutin kita setelah itu. Dan itu bagian dari cerita-cerita yang ganjil ya. Kita mendapat kabar juga dari teman kita yang lain bahwasanya dia juga mengalami gangguan mental, mengalami kebingungan pasca ritual tersebut. Seperti yang saya alami waktu kita bertemu. Kebetulan kita mengadakan pertemuan, Pak. Kita ngadain pertemuan semua teman-teman yang ikut dalam ritual itu kan. Kita kumpulkan jadi satu, kita mengadakan semacam selamatan atau doa-doa untuk agar kita diberi kelancaran, diberi ketenangan pasca ritual itu. Karena kita berpikir bahwasanya ritual itu sudah banyak memakan korban, sudah banyak menimbulkan hal-hal negatif semacam itu. Nah, kemudian ada satu teman saya yang mengalami kejadian yang cukup mengerikan juga. Waktu itu dia sedang ada di suatu perjalanan. Di satu perjalanan dia menemukan satu orang yang kecelakaan. Nah, kemudian ditolonglah ini orang yang kecelakaan ini yang ternyata sudah mati, Pak. Nah, saat dia menolong itu, kebetulan wajahnya, badannya itu udah ditutupin sama terpal gitu, Pak. Karena emang luka parah gitu. Ditutupin terpal.
Nah, saat dia mau apa ya istilahnya kayak mau mengangkat jenazah ini, tahu-tahu ada yang menepuk dari belakang. Ditepuk dari belakang dan bilang terima kasih. Terima kasih ya Mas. Nah, setelah itu jenazah dibawa ke rumah sakit, dia juga ikut ngurusin karena dia termasuk saksi kunci ya, saksi mata kecelakaan itu. Dan ternyata setelah dibuka jenazahnya ini adalah orang yang tadi bilang mengucapkan terima kasih tadi. Jadi itu bagian-bagian dari cerita ganjil yang meliputi teman saya juga. Ini menarik juga ya. Jadi habis ritual malah banyak kejadian kayak ketemu sama orang yang udah meninggal. Ya, betul. Maksudnya apa itu? Jadi itu yang kita sebut sebagai anomali saat kita melakukan ritual dan kemudian kita mungkin melanggar aturan atau apa. Tapi kadang di situ ada plus minusnya juga. Apa sisi positif? Sisi positifnya ya kita menjadi apa ya? Kita menjadi peka terhadap seseorang. Kita bisa dianggap menyembuhkan orang lain, semacam itu. Tapi sisi negatifnya lebih banyak. Ya muncul anomali-anomali seperti keganjilan-keganjilan semacam itu, Pak. Berarti bisa saya simpulin, jadi ritual yang dilakukan lebih banyak negatifnya. Ya betul. Jadi kalau dihitung sisi positif dan negatifnya itu lebih banyak yang negatifnya. Karena kemungkinan pada saat ritual mungkin saja kita melakukan pelanggaran-pelanggaran atau hal-hal yang tidak baik. Dan itu juga menimpa diri saya sendiri. Karena waktu di akhir perjalanan ritual itu, di akhir tahun-tahun terakhir, itu kita juga mengalami goncangan mental semacam itu. Sampai-sampai kita sendiri, saya sendiri pribadi itu sampai bahkan tidak keluar kamar selama berminggu-minggu. Kenapa? Itu saking kepikiran, Pak. Jadi kepikiran kejadian-kejadian yang kita alami selama bertahun-tahun itu. Nah, hingga akhirnya kita bertemu dengan teman-teman lagi dan kita adakan ritual-ritual untuk keselamatan semacam itu. Dan kita undang orang-orang yang lebih tahu tentang kejadian-kejadian semacam ini. Dan kita minta untuk membimbing lagi agar kita tidak menemui hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi nyesel gitu ritual? Ya sudah pasti nyesel karena memakan korban, merugikan kita sendiri, kemudian kesehatan mental kita sendiri dipertaruhkan semacam itu ya. Nah, teman-teman yang lain bagaimana tuh? Masih jalan ritualnya atau berhenti juga? Dan setelah tahun 2022 kita stop ritual-ritual itu. Setelah kita bertemu terakhir kali, kita ucapkan stop dan kita nggak bakal ngulangin kejadian ini lagi. Dan kita nggak bakal ngelakuin ritual ini lagi. Selamanya. Ya jujur saya sih kurang terlalu paham gitu ya. Karena kan ini mungkin kearifan lokal atau kepercayaan yang mungkin Mas pegang begitu ya, Mas Jangki pegang gitu. Saya kurang begitu paham. Nah, apa dampak positifnya, dampak negatifnya begitu ya, dengan melakukan hal-hal seperti itu. Tapi mungkin netizen pada nanya gitu, itu karcis busnya difoto apa enggak? Oh, kalau itu kebetulan zaman dulu belum ada foto ya. Zaman dulu belum kita mungkin teknologinya udah beda di tahun segitu. Maksudnya, tapi itu pernah saya simpen. Oh iya? Pernah saya simpen dan nggak tahu kemana sekarang. Sayang banget itu kalau ditukerin ke Bank Indonesia bisa kayaknya. Ya bisa. Iya. Ya mungkin tahun itu penggunaan kamera di handphone belum kayak sekarang. Ya, gitu ya. Belum seperti sekarang ya. Yang tapi, setiap kejadian kita abadikan atau ini. Ya tapi mungkin terjawab nih pertanyaan dari para netizen ya. Oke lah kalau begitu, makasih ya Mas Jangki sudah datang dan bercerita. Itu deh guys, akhir dari episode kali ini. Nggak bosan-bosan gua nitip pesan buat kalian yang lagi mudik, hati-hati di jalan. Karena apa? Karena rumah menunggumu pulang dengan selamat. Gue Fajar Aditya, RJ mundur diri. Ciao.